menurut saya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang ada di Pontianak ini itu merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, dan bentuk kepedulian mereka juga terhadap masyarakat, sehingga mereka bisa menyuarakan apa yang bertentangan dari hukum tersebut untuk masyarakat. Menurut saya ya, selagi unjuk rasa itu dilakukan dengan positif, maksudnya kan mahasiswa itu perlu gerakan unjuk rasa agar bisa menyuarakan suara hati rakyat. Tapi dari kesan positif ini artinya itu tidak merusak fasilitas-fasilitas negara. Jadi selama itu positif, saya dukung sekali. Soalnya untuk gerakan-gerakan mahasiswa itu sangat diperlukan agar tidak ada terjadi kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah. Saya untuk mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya harusnya tuh ya boleh menyampaikan aspirasi, tapi intinya nggak perlu anarkis, jangan sampai terjadi hal-hal yang kekerasan kayak gitulah. Menurut saya aksi tersebut sudah bagus dalam menyampaikan aspirasi masyarakat yang tidak turun langsung. Kalau khusus saya pribadi, saya nggak setuju sih kalau untuk membakar ban atau merusak fasilitas yang ada ketika sedang mengadakan unjuk rasa atau demo tadi kan. Karena seharusnya mahasiswa itu bisa menyuarakan apa yang sebenarnya mereka demokan itu dari Omnibus Law itu sendiri kan. Sehingga mereka tidak perlu merusak kayak atau membakar ban seperti itu tadi, atau merusak fasilitas umum yang ada di sekitar mereka demo gitu, sehingga itu dapat meresahkan. Misalnya kalau mereka bakar bannya di jalan gitu kan, kayak mengganggu lalu lintas di jalan, sehingga jadi terhambat gitu Jalan untuk aksi menutup ban dan menutup jalan saya kurang setuju ya. Soalnya menurut saya mahasiswa itu tidak hanya menyuarakan hati suara rakyat, tapi mahasiswa itu menyatakan dirinya sendiri dengan membakar ban, menutup jalan. Itu kayak mahasiswa kehilangan jati dirinya sebagai mahasiswa yang terhormat. Maha itu artinya tinggi, siswa itu kayak lebih tinggi tingkatannya dari siswa. Jadi mahasiswa itu seharusnya berpikir tidak hanya menggunakan tenaga fisik, tapi menggunakan pikirannya juga. Jadi kalau aksi dengan tutup jalan atau membakar ban, saya kira itu kurang positif ya. Apalagi kalau sampai merugikan orang-orang sekitar, sampai membakar-bakaran gedung, saya kira saya tidak setuju sekali. Untuk aksi pembakaran ban, karena itu suatu bentuk emosi dari mahasiswa, karena anggota DPR nggak ada yang keluar gedung sama sekali. Terus kalau yang untuk penutupan jalan kayaknya sih nggak perlu lah, itu kan soalnya masyarakat umum juga perlu akses jalan. Kurang setuju karena itu juga mengganggu aktivitas orang-orang yang melalui jalan tersebut, yang tak ada urusan atau mau kemana gitu. Kalau untuk sampai malam hari itu saya juga nggak setuju ya. Kalau misalnya demo kan masih ada batas waktunya, walaupun itu mereka rasa harus dilakukan sampai malam hari, itu nggak baik sebenarnya, karena dapat mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar juga. Karena kalau misalnya sampai malam hari kan orang mau beristirahat itu. Terus seperti yang itu pekerja yang di pemerintahan kan nggak sampai malam-malam juga di kantor tersebut kan. Jadi seharusnya ada batas-batas tertentu yang mereka kayak tekankan gitu, misalnya pagi sampai siang gitu, terus nggak sampai malam hari. Kalau untuk malam hari saya lebih tidak setuju lagi sih. Soalnya kan mahasiswa itu unjuk rasanya itu ke masyarakat, ke pemerintah ya, terutama di gedung-gedung DPR itu. Nah sedangkan ke DPR aja gak kerja sampai malam hari. Mereka tuh kalau mahasiswa unjuk rasa di malam hari itu, sedangkan DPR-nya tuh enak-enak aja tidur gitu. Pemerintah mana ada kerja di malam hari kan. Mungkin kalau untuk individu mungkin ada yang kerja di malam hari. Nah sedangkan kalau untuk pemerintahan atau di pekerjaan di badan negara itu nggak mungkin kerja sampai malam hari. Sedangkan kita tahu kalau jam aktif kerja aja dari jam 10 sampai jam 5 ya. Sampai malam hari sih pendapat saya kayaknya nggak setuju lah.
soalnya kan unjuk rasa tuh batasnya sampai jam 6 sore aja udah maksimal, karena kan badan juga butuh istirahat. Karena juga intinya itu ya tetap satu, untuk menolak RUU tidak perlu hanya menyampaikan aspirasi saja kan, tidak mungkin sampai malam atau ya emang enggak, batasnya sih ada batasan lah. Seharusnya penerapan protokol pencegahan COVID itu bisa dilakukan asal mereka tertib saja menjaga membawa diri masing-masing gitu, seperti menggunakan masker, membawa hand sanitizer gitu kan. Karena itu kan berasal dari kita sendiri kalau mau mencegah gitu. Tapi kalau demo seperti ini saya rasa itu sulit dilakukan gitu, karena walaupun udah menerapkan tapi kan physical distancing-nya nggak ada gitu, karena beramai-ramai gitu kan, berdesak-desakan. Kita juga nggak tahu kalau mereka ada membawa hand sanitizer atau menggunakan masker. Bahkan dari postingan-postingan yang ada gitu, ada beberapa yang nggak Bisa diterapkan? Kalau yang saya lihat di Pontianak ya, kalau namanya unjuk rasa kan demo itu ramai-ramai dengan protokol kesehatan sih. Gak mungkin kalau unjuk rasa itu kayak jaga-jaga jarak itu. Jadi kita juga nggak tahu ya kalau mereka unjuk rasa itu mereka sudah menjalani tes suhu atau belum gitu. Sedangkan mereka itu langsung berinteraksi langsung gitu dengan sesama ataupun dengan masyarakat lainnya. Jadi bisa juga membawa dampak buruk, kan kita nggak tahu siapa yang positif siapa yang negatif. Kalau untuk aksi unjuk rasa dimasukin untuk pencegahan COVID-19 itu kayaknya agak sulit deh, soalnya kan namanya unjuk rasa itu udah bercampur antara emosi terus pengen menggebu-gebu, jadi untuk menjaga jarak tuh agak sulit, apalagi untuk menggunakan masker. Pasti kan kalau mulutnya untuk masker mau teriak-teriak tuh suaranya nggak keluar. Kalau saya sendiri harapannya untuk mahasiswa yang udah berani menyampaikan aspirasi rakyat atau menentang hukum yang nggak sesuai dengan untuk masyarakat itu, saya sangat senang sekali untuk mereka bisa berani turun ke jalan walaupun dalam kondisi COVID-19 ini kan. Kita berbangga juga untuk mereka yang kayak masih peduli gitu. Berarti jiwa-jiwa mahasiswa itu masih kayak ini nggak sesuai ini dengan masyarakat, nggak sesuai ini hukum ini nggak sesuai gitu. Jadi harapan saya walaupun dalam kondisi COVID-19 ini mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib dan mematuhi protokol kesehatan. Harapan saya sebagai seorang mahasiswa ya, saya sebenarnya bangga karena saya sendiri sebagai mahasiswa saya juga merasa kayak saya belum tentu bisa seperti mereka. Saya belum tentu bisa kayak menyampaikan aspirasi saya sebagai mahasiswa untuk menyuarakan hati rakyat. Saya juga sangat mendukung ini. Saya sangat mendukung unjuk rasa. Tapi selama mahasiswa-mahasiswa itu benar-benar melakukannya, tidak hanya untuk kayak acara, hanya untuk kayak media untuk masuk-masuk ke dalam TikTok atau untuk media sosial, saya kurang setuju. Apalagi hanya jadikan demo itu untuk ajang cari dodo ataupun ajang untuk hiburan, saya kurang setuju sekali. Jadi selama demo itu bersifat positif, benar-benar menyuarakan hati rakyat, benar-benar menyuarakan kayak bersuara dari isi-isi omnibus law ini, gak hanya sekedar kayak beberapa pasal, gak baca keseluruhan tapi udah langsung demo-demo aja atau diajak teman untuk demo langsung ikut. Saya nggak mau yang kayak seperti itu. Jadi mahasiswa yang turun itu sudah benar-benar paham pasal-pasal mana yang akan ditentangkan, pasal-pasal mana yang ingin disuarakan kepada pemerintah itu. Jadi tidak hanya serta-merta turun karena aksi atau hanya untuk pansos, pajak sosial. Jadi selama itu positif, selama itu menyuarakan hati rakyat, selama itu sesuai dengan protokol kesehatan, maksudnya nggak sampai ramai-ramai terjadi bentrokan atau yang bersifat negatif, bakar-bakaran, nutup jalan, itu kan mengganggu sekali ya, mengganggu masyarakat sekali. Bukan menyuarakan hati masyarakat, tapi mempersulit masyarakat, kayak merusak fasilitas pemerintah, itu bersifat negatif. Jadi bisa saja sih demonya itu saya mempunyai solusi kayak demo online, kayak yang saya anggap positif itu kayak memblokir ya, misalnya kalau ada mahasiswa yang bisa nge-hack
nge-hack akun-akun sosial atau mengajak untuk petisi Omnibus Law atau gerakan-gerakan untuk membuat meme atau quotes yang kiranya mendukung pergerakan perubahan Omnibus Law. Tanggapan saya mengenai unjuk rasa mahasiswa tentang undang-undang Omnibus Law itu sebenarnya udah bagus sih, ada penyampaian aspirasi dari mahasiswa juga mewakilkan pendapat rakyat itu udah bagus. Cuman kalau bisa sih nggak usah ricuh, nggak usah bikin kegaduhan. Harapan ya menyampaikan aspirasi dengan baik dan benar, tanpa terprovokasi sama orang-orang luar. Ya itulah.